kita ini nggak pernah menerima takdirnya Allah Ta'ala, mengeluh dengan pilihannya Allah Ta'ala. Itu haknya Allah Ta'ala. Kita mau dikasih umpamanya maaf, ada orang dikasih tinggi, ada yang dikasih pendek. Kenapa orang dulu dikasih tinggi, orang sekarang mau dikasih pendek? Itu haknya Allah Ta'ala, mau diapakan? Orang dulu tinggi-tinggi, ya, iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ya. Orang yang paling tinggi itu kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran kaum Ad, itu tingginya Pak 30 meter. Kayak King Kong, pernah lihat film King Kong nggak? Kayak film King Kong itu sudah, kalau Anda pernah lihat. Orang dulu 30 meter tingginya, 30 meter orang dulu, bisa Anda bayangkan. Orang sekarang 2 meter sudah tinggi, 180 sudah hebat, tapi rata-rata kontet semuanya pendek, cebol. Sudah pendek, cebol, jelek lagi. Kalau orang dulu tinggi-tinggi 30 meter, bayangkan. Itu sampai beberapa tahun yang lalu ditemukan jenazah kerangka kaum Ad, tengkorak kepalanya saja itu Pak, tengkorak kepalanya itu, bayangkan, seperti truk. Besarnya tengkorak kepala mereka itu seperti truk. Itu belum yang lainnya loh ya. Itu baru tengkorak kepalanya besar truk, sebesar truk itu. Truk peti kemas itu. Itu tengkoraknya kepala kaum Ad itu. Berapa tahun yang lalu ditemukan di Timur Tengah. Bayangkan, besarnya luar biasa. Itu nanti kita kalau masuk surga tingginya seperti kaum Ad, 30 meter. Jadi nggak apa-apa sekarang pendek, nggak apa-apa. Nanti masuk surga tinggi semuanya, nggak ada yang pendek. Kenapa orang dulu kok tinggi-tinggi, orang sekarang kok pendek? Ya itu haknya Allah Ta'ala, mau diapakan? Orang dulu kok panjang umur, Nabi Nuh 1000 tahun, ya, Nabi Adam 900 tahun, ya. Kita kok umurnya kok pendek-pendek, 60 sudah kirim salam kadang-kadang, belum 60 kirim salam. Kenapa orang dulu kok panjang-panjang umurnya, orang sekarang akhir zaman kok pendek-pendek? Itu haknya Allah Ta'ala. Jangan kita protes, ya. Marah, wah Allah ini nggak adil, orang dulu itu umurnya panjang-panjang, kenapa kok orang zaman sekarang kok dikasih umur pendek-pendek? Loh, itu haknya Allah Ta'ala, kenapa protes? Allah yang menciptakan kok. Kita ini ibaratnya kita ini pemain film Pak, Allah itu tuh sutradaranya. Kita mau dijadikan bajingan, penjahat, terserah Allah Ta'ala, terserah sutradaranya. Kan namanya sutradara kan terserah. Ayo kamu jadi penjahat, kamu jadi orang baik, ya, kamu jadi penindas, kamu jadi orang penolong, itu kan terserah sutradara. Begitu juga kita hidup di dunia itu terserah Allah Ta'ala, mau dikasih panjang umurnya, mau dikasih pendek, terserah. Kalau orang dulu panjang-panjang Pak, sampai Nabi Nuh, Nabi yang paling panjang umurnya itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu ketika meninggal dunia pernah ditanya oleh malaikat Jibril, ya atwalal anbiya umron, kata malaikat Jibril, wahai Nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadta dunya, bagaimana wahai Nuh rasanya kamu hidup di dunia ini, bagaimana? Kamu kan panjang umurnya, hampir 1000 tahun, bagaimana kamu menghadapi dunia itu 1000 tahun itu rasanya seperti apa? Apa jawab Nabi Nuh? Kadarin lahababan dakhaltu min ahadima wa kharaju min akhar. Walaupun umurku panjang hidup di dunia, itu seperti rumah yang memiliki 2 pintu. Masjid ini ada 2 pintunya, masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang satunya, nggak terasa langsung mati, seperti orang lewat Pak, padahal dikasih umur 1000 tahun. Seperti orang lewat, masuk dari pintu yang satunya, keluar dari pintu satunya, cuma mungkin beberapa detik, nggak sampai semenit sudah meninggal dunia, kata Nabi Nuh alaihissalam, nggak terasa. Itu yang 1000 tahun Pak, apalagi kita yang 60 kirim salam. Kita aja maaf, ada yang umurnya sudah 38, ada yang 20, ada yang 40, ada yang 50, nggak terasa Pak. Dulu tahunnya kecil, sekarang langsung melompat seperti orang tua sudah kita ini. Dulu saya masih anak-anak, nggak taunya sekarang sudah punya anak. Loh, nggak terasa, mulai kecil sampai sekarang itu kayak nggak kerasa, kayak cepet gitu loh, kayak seakan-akan nggak percaya hidup di dunia ini. Kenapa? Terlalu singkat. Loh, itu yang pendek Pak. Bagaimana seperti Nabi Nuh alaihissalam? Bayangkan, itu yang 1000 tahun aja merasa pendek Nabi Nuh alaihissalam itu. Kenapa? Karena umur akhirat dengan umur dunia itu nggak sama. 1 hari di akhirat itu sama 1000 tahun di dunia Pak. Jadi nggak sama. Jadi kalau orang buang waktunya di dunia demi menuruti hawa nafsunya, dia bisa rugi nanti di akhirat.
Lebih baik dia mengorbankan waktu di dunia tapi mendapat keberuntungan di akhirat. Contoh, saya kasih contoh, maaf. Orang sholat satu kali waktu aja. Sholat anggap 5 menit, sholat sendiri 5 menit. Ya. Kalau berjamaah paling lama anggap 10 menit. Anda sholat 5 menit lebih afdol, menyisihkan waktu 5 menit. Berarti kalau dalam sehari cuma 25 menit dibagi 5. Daripada kita meninggalkan sholat satu kali 500 tahun di neraka, Pak. Satu kali sholat ditinggalkan 500 tahun. Kita meninggalkan 5 kali dalam satu hari 2500 tahun. Lebih baik kita mengorbankan 25 menit di dunia daripada kita diadab 2500 tahun di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu baru sholat, belum yang lainnya loh, maaf. Belum dosa yang lainnya, itu baru dosa meninggalkan sholat. Loh, jangan dianggap remeh. Memang orang tertawa-tawa sekarang, nanti kalau sudah nyawa sampai kerongkongan nangis. Ya, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, qala rabbirji'un la'ali a'malu solehan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak orang yang sudah masuk kubur atau nyawanya ketika dicabut, mereka berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk beramal soleh. Berapa banyak, kata Allah Ta'ala, dia menyesal, menangis ketika nyawanya sudah dicabut atau masuk kubur, dia berdoa kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Hasya wa kalla, nggak bisa, sudah terlambat, kata Allah Ta'ala. Ini Al-Quran, Pak. Al-Quran yang menyatakan berapa banyak Nabi Muhammad itu lewat kuburan, kadang-kadang mendapatkan orang itu di kuburan banyak yang menangis, menyesal, kata Nabi Muhammad, mereka ingin dihidupkan kembali, cuma sudah terlambat, kata Nabi Muhammad SAW. Loh, itu baru satu kali, Pak, meninggalkan sholat sudah 500 tahun. Bagaimana orang yang meninggalkan sholat setahun, 2 tahun, kadang-kadang seumur hidupnya sampai meninggal gak sholat, waliyadzubillah min dzalik. Kadang-kadang tersenyum, iya di dunia tersenyum, itu nanti dikubur nangis dia, percuma, nggak bisa dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita mengorbankan waktu kita di dunia demi menuruti hawa nafsu. Lebih baik kita korbankan waktu kita di dunia untuk taat, tapi kita bisa mendapatkan kenikmatan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun aja yang ahli dolim 500 tahun, dolimnya nggak tanggung-tanggung, Pak. Kalau kita kan dolimnya setengah-setengah. Fir'aun ini dolimnya nggak tanggung-tanggung, 500 tahun dolim, ngaku Tuhan, bukan dolim lagi, ngaku Tuhan. Bayangkan, Allah tidak diakui, marah dia ngaku Tuhan. Bayangkan, dolimnya 500 tahun. Kapan Fir'aun tobat? Tobatnya Fir'aun itu, kata Allah Ta'ala, ketika nyawanya sampai kerongkongan. Ketika nyawanya sampai kerongkongan, dilihatkan tempatnya oleh Allah Ta'ala di neraka, Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Al-an qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sekarang sudah mau tobat, wahai Fir'aun, nyawa sudah sampai kerongkongan, dilihatkan tempatnya di neraka, kamu baru mau tobat? Dulu kamu dolim, bermaksiat, nggak pernah taat, sekarang baru tobat? Nggak bisa, kata Allah Ta'ala. Nggak bisa, Pak. 500 tahun dibuat dolim, nyeselnya kapan? Ketika nyawanya sampai kerongkongan. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Jadi oleh karena itu kita harus bersyukur. Yang penting itu, Pak, nikmat kita ini ditakdir jadi umat Islam, orang yang beriman, itu nikmat yang terbesar. Kita nggak usah mengeluh masalah rezeki kita nggak usah mengeluh masalah kesehatan kita atau takdir musibah-musibah yang lainnya. Yang terpenting masih dikasih nikmat Islam dan iman, itu nikmat terbesar dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita dikasih nikmat Islam dan iman, berarti kita ada jaminan masuk surga. Tinggal nikmat amal solehnya aja yang dipertahankan. Orang kalau dikasih nikmat iman, Pak, dijamin masuk surga, cuma belum tentu ada jaminan selamat dari neraka, apa enggak. Supaya dijamin selamat dari neraka, beramal soleh. Makanya kata Allah Ta'ala, wal asr innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihat. Demi masa, kata Allah Ta'ala, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua manusia itu rugi, nggak ada yang beruntung, kata Allah Ta'ala. Semuanya rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan beriman aja, dia beriman, disuruh sholat nggak mau sholat, ya tetap masuk neraka. Ya.
Dia beriman, disuruh puasa nggak mau puasa, nggak boleh zina, nggak boleh narkoba, dia zina narkoba, ya celaka ini orang. Atau dia beramal soleh tapi nggak mau beriman, seperti orang non muslim, sholat, sodako, puasa, tapi nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Nabi Muhammad, juga celaka. Kalau ingin selamat itu iman dan amal soleh. Miftahul jannah la ilaha illallah wa asnanuha al amalu soleh. Kata Nabi Muhammad, kuncinya surga itu meyakini la ilaha illallah. Dan gigi kan kunci itu kan ada giginya, Pak. Iya, mana kunci motor saya? Oh, ini ada. Saya takut hilang. Nah, ini kan kunci ini kan ada gigi-giginya ini. Kalau nggak ada giginya nggak bisa dibuka. Nah, ini lihat, nah ada gigi-giginya. Dan gigi-gigi kunci surga itu kata Nabi Muhammad adalah amal soleh. Jadi kalau orang punya iman itu berarti dia punya kunci. Cuma surga belum bisa dibuka. Bisa dibuka apa? Kalau kuncinya di model ada giginya. Nah itu baru bisa buka kunci surga kata Nabi Muhammad SAW. Ya, intinya apa? Pokoknya kita harus yakin bahwasanya Allah itu yang menciptakan dan Allah yang memilih kehidupan buat kita semuanya. Kita jangan suka mengeluh. Yang penting tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh. Kita dijadikan manusia, ada yang dijadikan malaikat, ada yang dijadikan binatang, Pak, ada yang dijadikan jin, ada yang dijadikan setan. Masih syukur kita dijadikan manusia ini. Mau dijadikan binatang mau? Binatang nggak mau dijadikan kita, Pak. Binatang nggak mau dijadikan kita. Loh iya, belum tentu binatang mau dijadikan kita. Sampai pernah malaikat Jibril aja diperintahkan oleh Allah Ta'ala datang kepada seekor kerbau. Tanyakan kepada kerbau itu, wahai Jibril, apakah dia bersyukur aku ciptakan jadi kerbau? Kata kerbau, didatangi oleh malaikat Jibril, wahai kerbau, apakah kamu bersyukur kepada Allah dijadikan kerbau? Kata kerbau, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Ta'ala dijadikan kerbau daripada saya dijadikan kelelawar, kata kerbau. Kenapa? Kata malaikat Jibril, karena kelelawar itu mandi dengan air kencingnya. Kelelawar itu memang mandi dengan air kencingnya. Akhirnya didatangi oleh malaikat Jibril, wahai kelelawar, apakah kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala dijadikan kelelawar? Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah dijadikan kelelawar daripada saya dijadikan cacing yang berjalan dengan perutnya sendiri, kata kelelawar. Akhirnya didatangi cacing itu oleh malaikat Jibril, wahai cacing, apakah kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala dijadikan seekor cacing? Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah dijadikan seekor cacing daripada saya dijadikan manusia, kata cacing. Kenapa? Karena kalau saya dijadikan manusia belum tentu saya beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau saya tidak beriman saya masuk neraka. Lebih baik saya jadi cacing, dihisap habis jadi debu, nggak diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti saya pasti selamat, nggak mungkin masuk neraka. Tapi kalau manusia belum tentu bisa selamat dari nerakanya Allah Ta'ala. Cacing itu loh, Pak, nggak mau dijadikan kita. Sampai mau dijadikan cacing. Cacing aja nggak mau dijadikan kita. Artinya apa? Ya disyukuri sudah. Kita dijadikan manusia, syukur. Masih mending dijadikan manusia, Pak. Kalau dijadikan setan, masuk neraka kita ini. Ya. Kadang-kadang manusia lebih jahat daripada setan. Lebih jahat daripada binatang manusia. Kalau binatang masih nggak punya akal, Pak, cuma hawa nafsu. Manusia ini dikasih akal, dikasih hawa nafsu. Cuma kadang-kadang lebih bejat daripada binatang. Manusia ini. Ya contohnya maaf. Ya, binatang itu, Pak, sapi umpamanya makan rumputnya orang, ya masuk akal. Kenapa? Nggak punya akal kok, rumputnya orang dimakan. Yang penting cuma rumput. Jadi Anda punya tanah 1 hektar, tanah-tanah sebelahnya ini punya tetangga Anda, sapi Anda makan ke tanah tetanggaan Anda, itu masih masuk akal. Kenapa? Yang dimakan cuma rumput. Yang dimakan cuma rumput, walaupun haram. Cuma yang diharami cuma rumput. Coba kalau manusia dikasih rezeki kemudian dia mau berbuat haram, semuanya dikorupsi, Pak. Aspal dikorupsi, ya. Nanti kabel dikorupsi, nanti meja dikorupsi, semuanya dikorupsi. Kalau perlu dikorupsi, semuanya dikerjakan, dosa-dosa dikerjakan. Kalau kerbau paling dosanya dikit. Bahasanya itu kalau hitung-hitungan, ya kerbau ini mungkin dosanya nggak sebanyak manusia. Kerbau umpamanya, atau kambing lah, lihat kambing perempuan, ada kambing jantan, lihat kambing perempuan disikat, ya masuk akal. Kenapa? Nggak punya otak kok, memang nggak punya akal, nggak punya akal. Ya pokoknya lihat perempuan disikat. Cuma kalau manusia ini kadang-kadang lebih bejat,
lebih bejat. Kenapa? Kambing itu Pak kalau zina bahasanya itu paling zina dengan perempuan. Kalau manusia ini kalau bejat kadang-kadang homo. Kambing homo nggak ada. Adakah kambing homo? Kambing laki nyikat kaki? Nggak ada. Lo kambing aja Pak yang nggak punya akal itu kadang-kadang maaf bahasanya itu nggak mau homo. Paling yang disikat perempuan aja. Ini manusia ini kadang-kadang lebih bejat daripada binatang. Terus sudah jelas sama-sama laki loh. Nggak ada lobangnya disikat. La haula wala quwata illa billahil azim. Kenapa? Ini menunjukkan manusia ini kadang-kadang lebih berbahaya daripada binatang. Makanya binatang kadang-kadang nggak mau dijadikan manusia. Makanya syukur kita ini dijadikan orang yang beriman oleh Allah Ta'ala, masih diajarkan taufik hidayah oleh Ta'ala, diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Syukur, gak usah mengeluh masalah yang lainnya, rezeki, kesehatan, syukur. Yang penting dikasih Islam, dikasih nikmat iman, masih dikasih hidayah untuk menghadir pengajian, masih sholat di masjid. Itu nikmat yang alhamdulillah Pak, luar biasa. Anda lihat saudara-saudara Anda di luar, kadang-kadang rumahnya samping masjid, nggak mau sholat di masjid. Kadang-kadang dekat masjid, kadang-kadang nggak pernah sholat sama sekali. Ada yang sholatnya setahun sekali kalau lebaran. Yang wajib ditinggal, yang sunnah dikerjakan Pak. Tuh banyak seperti itu. Cuma maaf kita jangan membanggakan kita, ibadah kita jangan. Karena kalau kita membanggakan, ibaratnya seperti orang sombong. Kita harus berdoa, ya Allah, mudah-mudahan iman dan takwa ini ya Allah kamu pertahankan ya Allah sampai akhir umurmu, sampai akhir umurku ya Allah. Berilah aku hidayah ya Allah, saudara-saudaraku yang masih bermaksiat, beri mereka hidayah ya Allah seperti orang-orang yang soleh yang lainnya. Didoakan, jangan pernah merasa bangga karena kita nggak tahu akhir umur kita Pak. Ya, karena Nabi Muhammad sudah ngasih contoh yang banyak. Kadang-kadang orang baik di akhir umurnya sulul khotimah. Kadang-kadang orang yang ahli maksiat nggak taunya di akhir umurnya husnul khotimah. Ya. Oleh karena itu kita terima semua takdir-takdir dari Allah Ta'ala. Allah yang menentukan, ya, dan Allah yang mengatur. Ya, kita yang penting terima aja sudah, nggak usah mengeluh. Ya, nggak usah protes dengan keputusan Allah Ta'ala. Nggak boleh kita protes dengan keputusan Allah Ta'ala, itu nggak boleh. Ya, sampai Nabi Dawud alaihissalam itu Pak pernah ketika berjalan di suatu jalan ketemu hewan yang aneh, bentuknya aneh. Hewan ini aneh bentuknya. Dalam riwayat itu matanya seperti anjing, hewan ini matanya satu di tengah. Kemudian kakinya cacat. Pokoknya bentuknya jelek, aneh. Nabi Dawud kerentek sambil berbicara, dikira hewan ini nggak paham dengan pembicaraannya. Nabi Dawud mengatakan, apa fungsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan seperti ini nih? Ya maksudnya sudah cacat, jelek. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk seperti ini nih? Apa? Ya, subhanallah, makhluk itu diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berbicara. Langsung berbicara. Wahai Dawud, kamu jangan protes dengan keputusan Allah Ta'ala. Kamu kira saya senang diciptakan seperti ini? Kamu kira saya senang? Ya saya nerima. Kenapa? Ini memang sudah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nerima seperti ini, memang saya diciptakan seperti ini, memang keputusan ikhtiarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jangan protes. Kalau saya bisa memilih lebih baik, saya akan memilih lebih baik. Cuma karena ini keputusan Allah Ta'ala, saya nggak bisa memilih. Saya cuma menerima keputusan dari Allah Ta'ala. Cuma kalau kamu bertanya apa fungsinya saya lebih bagus daripada kamu, kata hewan tersebut. Saya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau saya nggak berzikir sesaat saja, sedetik saja, nyawa saya langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata binatang tersebut. Jadi saya nggak pernah lepas untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Adakah makhlukmu yang besar, umatmu yang zikirnya lebih banyak daripada aku, kata binatang tersebut. Jadi kamu nggak usah sok-sokan, maksudnya kata binatang ini. Walaupun saya bentuknya jelek, ya aneh, tapi saya kerjaannya selalu berzikir kepada Allah tanpa pernah putus. Putus sedikit langsung dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Jadi binatang ini kerjaannya zikir terus, gak pernah stop kepada Allah Ta'ala. Adakah umatmu yang besar-besar itu, yang gagah-gagah, yang tampan, zikirnya lebih banyak daripada aku, kata binatang tersebut. Akhirnya diam Nabi Dawud alaihissalam, gak berani jawab. Ya, kadang-kadang kita kan merasa hebat, ya, merasa hebat. Ya umpamanya
melihat orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kadang-kadang kita merasa lebih bersih. Waliyadzubillah min dzalik, belum tentu. Kadang-kadang mereka lebih afdal daripada kita. Ya. Sudah masuk Isya ya? Ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, inayah taufik, menjadi orang yang selalu bersyukur, sabar kepada Allah Taala, dan tawakal menerima apa keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan orang-orang yang selamat hidupnya, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.